Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Malam itu, Masjid Al-Hikmah penuh sesak. Jamaah memadati setiap sudut ruang, dari saf depan hingga teras masjid, bahkan ada yang rela berdiri di luar. Suara gemuruh lantunan syalawat mengiringi langkah Habib Bahar saat ia berjalan menuju mimbar. Sorot matanya tajam, penuh wibawa, sementara senyumnya meneduhkan hati yang memandang. Sejak lama, sosoknya dikenal sebagai penceramah muda yang berani dan lantang menyuarakan kebenaran. Saudara-saudaraku, mari kita kembali kepada warisan emas para ulama kita, seru Habib Bahar membuka kajian malam itu. Suaranya menggema, membawa semangat yang segera menyusup ke dada para pendengar. Ia mengulas pentingnya kitab kuning sebagai pedoman hidup, menggambarkan bagaimana ulama terdahulu telah mengabdikan hidup mereka untuk menyusun karya-karya agung yang menjadi rujukan hingga kini. Jamaah mengangguk-angguk, terpesona oleh gaya penyampaian Habib yang mengalir deras bak sungai penuh hikmah. Di bawah sorotan lampu masjid yang terang, Habib tampak tak terbantahkan. Namun, di balik setiap kalimat yang ia ucapkan, ada ketegangan yang sulit ia sembunyikan. Setiap kali kata, kitab kuning, keluar dari mulutnya, ada bayangan ketakutan yang berkelebat di pikirannya. Ia tahu, meski banyak yang menganggapnya sebagai tokoh berilmu, kemampuannya membaca teks-teks klasik itu jauh dari sempurna. Sejenak ia berhenti berbicara, membiarkan jamaah merenungkan makna ucapannya. Dalam hening itu, ia menyapu pandang ke arah jamaah. Di saf depan, tampak beberapa orang tua dengan wajah teduh. Di belakang mereka, anak-anak muda menatapnya dengan penuh kekaguman. Habib sadar, banyak dari mereka menjadikannya panutan. Beban ini membuat hatinya bergolak. Kitab kuning adalah pelita, lanjutnya. Ia menerangi jalan kita menuju ridha Allah. Tapi, pelita itu harus kita pahami, bukan sekadar kita simpan di lemari. Kalimat itu membuat para jamaah tersentak. Banyak dari mereka teringat kitab-kitab yang berdebu di rak, tak tersentuh bertahun-tahun. Habib tahu ucapannya mengena, tetapi dalam hati ia bertanya, apakah ia sendiri sudah memahaminya sepenuhnya? Langit malam di luar masjid bertabur bintang, tetapi di dalam hati Habib, mendung mulai berkumpul. Ia merasa seperti aktor yang memainkan peran sempurna di atas panggung, tetapi di balik layar, ia belum siap menghadapi realita. Pandangannya sempat tertumbuk pada sebuah kitab kuning yang dibawa oleh seorang jamaah di saf depan. Sekilas ia membaca judulnya, dan jantungnya berdegup lebih kencang. Habib luar biasa, bisik seorang pria muda kepada temannya. Kita perlu lebih sering datang ke kajian seperti ini. Puji-pujian seperti itu biasa ia dengar, tetapi malam ini, pujian itu bagai pedang bermata dua. Ia merasa terbebani oleh ekspektasi yang terus meningkat. Apakah ia mampu mempertahankannya? Waktu terus berjalan, dan kajian itu berlangsung dengan lancar. Jamaah terpukau oleh kisah-kisah ulama besar yang ia ceritakan. Namun, semakin lama ia berbicara, semakin besar rasa gelisah yang menggerogoti pikirannya. Apa yang akan terjadi jika suatu hari orang tahu kelemahannya? Akankah mereka kehilangan rasa hormat? Ketika pengajian mendekati akhir, Habib Bahar menatap jamaahnya sekali lagi. Ingat, saudara-saudaraku, ilmu adalah cahaya, ujarnya, menutup kajian dengan nada yang lebih lembut. Sorak-sorai takbir menggema memenuhi ruangan. Di tengah euforia itu, hanya Habib yang tahu bahwa cahaya di dalam dirinya sedang redup. Malam itu, ia meninggalkan mimbar dengan senyum yang terlihat kokoh. Namun, di balik senyuman itu,
ada pertanyaan besar yang terus menghantuinya. Apakah ia mampu membawa cahaya yang ia ajarkan kepada orang lain? Atau apakah ia justru akan tenggelam dalam gelapnya kebohongan kecil yang ia pelihara? Pengajian malam itu mencapai puncaknya saat Habib Bahar mengakhiri ceramahnya dengan nada tegas namun hangat. Jamaah yang hadir tampak puas, wajah-wajah mereka dipenuhi rasa kagum. Ada pertanyaan? Tanyanya dengan senyum meyakinkan. Di antara hadirin, seorang pria tua dengan sorban putih yang sudah mulai memudar angkat tangan perlahan, menarik perhatian semua orang. Pria itu dikenal sebagai Haji Syamsuddin, salah satu jamaah senior yang dihormati. Habib, ucapnya dengan suara berat namun lembut, penjelasan Habib malam ini sangat menyentuh hati. Namun, saya ingin mengusulkan sesuatu. Habib Bahar mengangguk, mencoba mempertahankan ekspresi tenang meski hatinya mulai bertanya-tanya. Kitab kuning yang Habib sebutkan tadi adalah sumber ilmu yang sangat agung, lanjut Haji Syamsuddin. Kami ingin tahu bagaimana Habib membacanya dan memahami isinya. Bisakah Habib membacakan sedikit untuk kami, agar kami bisa belajar langsung dari contoh? Ruangan mendadak sunyi. Semua jamaah memandang ke arah Habib Bahar dengan penuh harap. Seakan-akan waktu berhenti, suara detak jantung Habib terasa lebih keras dari kerumunan yang hening. Pertanyaan itu menohok tepat di hatinya, mengingatkan kembali akan kelemahan yang selama ini ia sembunyikan. Subhanallah, ini permintaan yang indah, jawab Habib akhirnya, berusaha tersenyum. Namun, di balik senyum itu, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia tahu ia tidak punya pilihan selain menerima tantangan tersebut. Menolak akan menodai reputasinya, sedangkan menerima berarti harus menghadapi rasa takut yang selama ini ia hindari. Baiklah, Haji. Tolong bawakan kitab yang dimaksud, ujar Habib dengan suara yang sedikit gemetar. Haji Syamsuddin menyerahkan sebuah kitab kuning tua, sampulnya sudah lusuh karena sering digunakan. Habib Bahar membuka kitab itu perlahan, halaman-halamannya yang penuh tulisan Arab gundul tampak seperti labirin tak berujung di matanya. Suasana semakin tegang. Jamaah, yang semula duduk santai, kini mulai bergerak maju, ingin menyaksikan lebih dekat. Sebagian besar dari mereka mengira ini adalah momen biasa bagi Habib, yang tentunya mampu membaca kitab kuning dengan lancar. Namun, hanya Habib yang tahu betapa beratnya halaman-halaman itu di tangannya. Habib menarik napas dalam, mencoba mengendalikan kegugupannya. Ia melirik tulisan di halaman tersebut, mencoba memahami maknanya. Tetapi huruf-huruf itu tampak seperti kabur, seolah menolak untuk bekerja sama. Waktu berjalan lambat, tetapi setiap detik terasa seperti beban bertonton yang menekan pundaknya. Bismillah, ucap Habib, akhirnya mulai membaca. Namun, suaranya terdengar ragu. Beberapa kata yang ia baca terdengar tidak meyakinkan, dan jamaah yang lebih paham mulai melirik satu sama lain. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar dari arah belakang. Habib merasa dirinya semakin terpojok. Dalam hatinya, ia menyesali keputusan untuk menerima tantangan itu, tetapi ia tahu tidak ada jalan mundur. Mata-mata jamaah yang penuh harap dan rasa hormat kini terasa seperti sorotan tajam yang menghakiminya. Di tengah ketegangan itu, ia berdoa dalam hati, berharap sebuah keajaiban akan terjadi. Namun, ia juga sadar bahwa malam ini mungkin akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Habib Bahar membuka kitab kuning dengan tangan yang gemetar. Halaman-halaman yang tampak sederhana itu kini terasa berat seperti bebatuan. Suara kertas yang berderit saat dibalik semakin memperjelas kesunyian yang menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya, menunggu setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Namun, ketika ia mulai membaca, suaranya terdengar ragu. Setiap kata yang diucapkannya terasa sulit, seperti batu yang terjebak di tenggorokannya. Huruf-huruf yang tertera di halaman berputar di matanya, membuatnya semakin bingung. Jamaah yang awalnya tenang mulai berbisik-bisik. Suasana masjid yang tadinya penuh hikmat berubah menjadi tegang. Habib menelan ludah dengan susah payah,
mencoba mengendalikan emosi yang meluap di dalam dirinya. Setiap kali ia mengangkat pandangan, ia merasakan gelombang kesadaran yang menghantamnya, bahwa ia tidak siap menghadapi situasi ini. Pandangan tajam dari jamaah seperti jarum-jarum kecil yang menusuk ke dalam pikirannya. Bismillah, ucapnya sekali lagi, mencoba melanjutkan bacaannya. Namun, kali ini suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. Kata-kata yang ia lafalkan terasa tersendat, setiap suku kata penuh tekanan yang tak biasa. Jamaah mulai menahan napas, beberapa tampak menggelengkan kepala dengan perlahan, menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Habib, pelan-pelan saja, bisik seorang jamaah tua dari saf depan. Suara itu membawa angin segar, tetapi tidak cukup untuk mengurangi rasa malunya yang semakin membesar. Habib menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, kepanikan terus menyusup ke setiap sela pikirannya. Saat ia kembali mencoba, bibirnya gemetar dengan setiap huruf yang ia ucapkan. Keringat deras membasahi keningnya. Setiap pandangan mata yang mengarah kepadanya seperti menambah beban yang tak bisa diungkapkan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang membaca sebuah teks, tetapi tentang menghadapi realitas yang selama ini ia sembunyikan. Habib, cukup dulu, seorang jamaah lain berbicara lembut. Tidak perlu memaksakan diri. Suara itu menenangkan sebagian jamaah, tetapi tidak bagi Habib. Ia merasa terkepung oleh ekspektasi yang tinggi, oleh rasa malu yang menghancurkan, dan oleh ketakutan yang merajalela di dalam dirinya. Habib menutup kitab kuning itu dengan perlahan, tetapi tangan yang gemetar membuat suara itu terdengar seperti decitan yang menyakitkan. Semua mata masih menatapnya, menunggu. Tapi kali ini, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya keheningan yang menyelimuti masjid, seperti sebuah kutukan yang sulit dihilangkan. Ia merasa terpaut antara harapan dan kehancuran, antara kesombongan yang ia jaga dan kelemahan yang sekarang ia tunjukkan. Dalam hati, Habib berdoa kepada Allah, memohon kekuatan untuk melewati momen ini. Namun, doa itu terasa seperti bisikan yang tersekat oleh kepanikan yang semakin mendalam. Saat ia menutup kitab, ada rasa getir yang menyelimuti jiwanya, bukan hanya sekadar kegagalan dalam membaca, tetapi sebuah pengakuan akan keterbatasan yang selama ini ia pendam dengan rapat. Saat kepanikan Habib Bahar mencapai puncaknya, tiba-tiba listrik di masjid padam. Suasana berubah menjadi gelap gulita dalam hitungan detik. Jemari Habib yang gemetar memegang kitab kuning itu semakin terlihat jelas dalam kegelapan. Suara-suara kejutan terdengar dari jamaah yang terkejut, beberapa mulai merogoh senter dari ponsel mereka untuk memberikan penerangan seadanya. Habib terdiam sejenak, mencoba menyesuaikan pandangan di tengah gelap. Ia menutup kitab kuning itu dengan perlahan, merasakan berat di dadanya yang semakin menghimpit. Dalam keheningan malam, yang terdengar hanya desah napasnya yang terdengar terengah-engah. Ruangan yang penuh sesak tadi kini menjadi sunyi, menggambarkan ketidakberdayanya menghadapi situasi. Tenang, Habib, bisik seorang jamaah tua dengan suara lembut dari kejauhan. Kita semua di sini bersama. Jangan terburu-buru. Suara itu terasa menenangkan, tetapi tidak cukup menghilangkan rasa gelisah yang memenuhi batinnya. Habib mencoba mengatur napasnya, merasakan dinginnya kegelapan yang semakin mendalam. Dalam diam, pikirannya berputar. Apa yang harus ia lakukan? Membuka kitab kembali? Meminta bantuan? Atau cukup mengakui ketidakmampuannya? Kegelapan itu seperti menelan ruang dan waktu, mengekang pikirannya yang berusaha keras untuk menemukan solusi. Namun, di tengah ketidakpastian, ada sedikit rasa lega. Setidaknya, ia diberikan waktu untuk bernapas. Habib merasakan keheningan di sekitarnya. Setiap detik terasa lambat, seolah waktu yang berjalan pun ikut terhenti dalam gelap. Tak ada yang dapat ia lihat, kecuali samar-samar bayangan jamaah di depan, yang kini hanya tampak sebagai sosok-sosok kabur di bawah pancaran cahaya dari ponsel mereka. Kegelisahan kembali melanda saat ia mulai menyadari bahwa gelap ini bukan solusi, melainkan jeda.
Ketakutan itu kembali menggema dalam pikirannya. Apakah ia akan mampu melanjutkan atau justru akan tenggelam dalam rasa malu yang lebih dalam? Jamaah yang mendukungnya sebelumnya kini hanya bisa menunggu dalam keheningan, menanti keputusan yang berat. Lama-kelamaan, kegelapan mulai terasa lebih menakutkan. Habib mencoba mengingat kembali setiap ayat dan hadits yang telah ia hafal, tetapi semua terasa kabur dalam benaknya. Pikiran itu membuatnya semakin panik, seperti tersesat di tengah malam yang tidak berujung. Di dalam dirinya, ada bisikan yang mencoba menenangkan, tetapi semakin menenangkan, semakin besar pula ketakutan yang muncul. Bagaimana jika ia gagal bukan hanya di depan jamaah, tetapi juga di depan dirinya sendiri? Allah bersama kita, ucap seorang wanita dengan suara lembut, membuat Habib beralih dari lamunan gelap. Meskipun ia tahu itu hanya kata-kata, namun kalimat itu terasa seperti jangkar yang mencoba menahan dirinya dari hanyut sepenuhnya dalam kegelapan. Meskipun ada sedikit kelegaan, rasa takut masih membekap kuat di dalam dada. Gelap mungkin memberi jeda, tetapi tidak akan pernah menjadi solusi nyata. Habib Bahar tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan itu, apapun hasilnya nanti. Habib Bahar terdiam di tengah kegelapan, rasa malu yang mendalam mengguncang dirinya. Tangannya masih memegang kitab kuning yang terasa berat seperti beban tak berujung. Jemari yang gemetar mulai menurunkan kitab itu perlahan, merasa tak sanggup melanjutkan pembacaan. Suasana di dalam masjid masih gelap, hanya beberapa cahaya kecil dari ponsel jamaah yang menerangi. Tiba-tiba, dari saf paling belakang, seorang kiai tua dengan sorban putih perlahan berdiri. Tubuhnya yang kurus tetapi penuh wibawa bergerak lambat menuju mimbar. Semua mata tertuju padanya, menanti setiap langkahnya dengan penuh hormat. Kiai itu dikenal sebagai seorang ulama yang telah mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan dakwah. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, kiai tersebut mengambil kitab yang semula dipegang Habib Bahar. Biarkan saya melanjutkan, ucap kiai itu dengan senyum tenang. Habib mengangguk perlahan, memberikan ruang bagi sang kiai untuk membacakan ayat yang tadi terhenti. Suara kiai terdengar jelas dan lancar, seolah huruf-huruf itu terikat erat dengan lidahnya. Setiap kata yang dibacakan mengalir dengan penuh makna, memberikan kedamaian yang langka di tengah ketegangan. Jamaah yang awalnya tegang kini terdiam, mendengarkan setiap penjelasan dengan penuh kekaguman. Habib Bahar berdiri di samping, merasakan kelembutan dalam setiap lirikan pandangan jamaah yang terfokus pada sang kiai. Ia merasa seperti batu yang terbebani selama ini, akhirnya diturunkan dari pundaknya. Namun, ada rasa malu yang menyelinap di lubuk hatinya. Kiai tersebut tidak hanya membaca, tetapi juga menjelaskan makna dari setiap baris yang dibacanya. Penjelasannya penuh hikmah, membawa jamaah semakin dalam-dalam memahami ilmu agama. Habib mendengarkan dengan penuh perhatian, meski hatinya berperang antara rasa syukur dan rasa malu yang mendalam. Sabar, Habib, bisik kiai tua itu dengan lembut, seperti memahami pergulatan batinnya. Semua kita pernah merasa seperti ini. Ilmu itu harus terus diasah, bukan hanya disimpan. Kata-kata kiai tersebut menyentuh hati Habib lebih dalam dari yang ia bayangkan. Kiai itu tahu bahwa momen ini bukan hanya ujian bagi Habib, tetapi juga pelajaran berharga bagi dirinya sendiri. Dalam keheningan yang menyelimuti masjid, Habib merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Kiai tersebut menjadi cerminan yang membimbingnya, meski ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh masih panjang. Setiap lirikan, setiap tatapan yang diberikan oleh kiai tua itu terasa seperti mentari pagi yang menyinari kegelapan malam. Habib Bahar, meski malu, mulai merasakan sedikit harapan kembali muncul di hatinya. Setelah beberapa detik berlalu, listrik di masjid kembali menyala. Cahaya yang terang membuat ruang kembali hidup, namun di hati Habib Bahar, kegelapan belum sepenuhnya sirna. Ia berdiri di tengah sorot lampu, tangannya menggenggam kitab kuning yang kini terasa lebih ringan namun tetap memberatkan. Suasana hening, semua mata tertuju padanya. Dengan suara yang bergetar, Habib mulai berbicara.
Saudara-saudaraku, ucapnya pelan, menahan diri agar tidak kehilangan kendali. Saya ingin mengakui sesuatu di depan kalian semua. Suara itu terdengar berat, seperti bebatuan yang dilemparkan ke dasar hati yang paling dalam. Jamaah terlihat terkejut, bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Beberapa menggelengkan kepala, sementara yang lain menatap penuh rasa penasaran. Habib Bahar, penceramah muda yang selama ini dikenal sebagai sosok penuh keyakinan, sekarang mengungkapkan sebuah kebenaran yang menyakitkan. Saya masih belajar membaca kitab kuning. Selanjutnya, suara yang bergetar semakin dalam. Saya bukanlah seorang ulama yang sempurna, dan saya meminta maaf atas kekurangan saya. Pengakuannya seolah menggantung di udara, menciptakan suasana yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jamaah terdiam, beberapa mulai menggelengkan kepala dengan perlahan. Mereka yang sebelumnya penuh hormat kini menatapnya dengan pandangan campur aduk, keheranan, rasa kasihan, dan bahkan sedikit kekecewaan. Habib tahu pengakuannya mengejutkan banyak orang, tetapi ia tidak ingin menyembunyikan kebenaran lagi. Akan saya perbaiki, insya Allah, katanya dengan nada lebih tenang, mencoba mengendalikan emosi yang menguasainya. Saya berjanji akan lebih serius dalam mendalami ilmu agama, karena ini bukan hanya sekadar tanggung jawab saya, tetapi juga kewajiban kepada Allah. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang memotong kebanggaannya yang dulu begitu kokoh. Namun, di tengah kesedihan itu, ada juga rasa kelegaan, seperti melepaskan beban yang selama ini membelenggu dirinya. Saya tidak sempurna, ucapnya lagi, kini dengan suara yang sedikit lebih tegas. Ilmu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia berharap bahwa dengan jujur mengakui kekurangan, ia bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Seorang jamaah tua berdiri perlahan, tangannya terangkat tinggi. Habib, kebenaran yang diungkapkan adalah awal dari jalan yang lurus, katanya lembut. Kami di sini untuk mendukungmu, bukan menghukummu. Suaranya menenangkan, memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang sempat menyelimuti Habib. Habib menatap jamaahnya, merasa sedikit terharu dengan dukungan yang mulai ia rasakan. Di tengah kekurangannya, ia tahu bahwa ada cinta dan doa yang mengalir dari hati-hati mereka yang tulus. Meskipun perjalanan masih panjang, ia yakin bahwa Allah akan membimbingnya jika ia terus berjalan dengan niat yang benar. Kenyataan itu membuat Habib semakin yakin untuk melangkah maju, meski rasa berat tetap membekap hatinya. Ia tahu bahwa jalan ini adalah ladang pembelajaran yang tak pernah berakhir, tetapi di ujungnya adalah cahaya yang pasti akan menyinari setiap kegelapan. Setelah Habib Bahar menyelesaikan pengakuannya, Kiai tua itu berdiri kembali di mimbar. Suara lembutnya menggema di dalam masjid yang masih terasa hangat oleh suasana introspeksi. Saudara-saudara, ucap Kiai dengan penuh wibawa, belajar itu bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang terus berproses. Kata-kata itu terasa seperti paku yang menancap dalam hati setiap jamaah yang mendengarnya. Kiai melanjutkan, bercerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dulu, saya pun pernah merasa kesulitan seperti yang dirasakan Habib, katanya dengan senyum yang menghiasi wajahnya yang keriput. Saya juga pernah berdiri di tempat yang sama, merasa bimbang dan malu dengan kekurangan saya. Jamaah terdiam mendengarkan kisah itu. Beberapa mengenal Kiai sebagai sosok yang sangat dihormati, namun tak banyak yang tahu bahwa ia pun pernah merasa seperti mereka, terjebak dalam keraguan dan ketidaksiapan. Kiai terus bercerita, menekankan bahwa proses belajar adalah bagian dari penghambaan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada ulama yang lahir dengan penuh kemampuan, lanjut Kiai. Ilmu itu dituntut dengan usaha, bukan dengan sikap sombong. Kata-katanya menyentuh hati, seolah membawa jamaah kembali pada realitas bahwa setiap orang, bahkan yang dianggap alim, pernah menghadapi ujian yang sama. Habib Bahar mendengarkan dengan penuh perhatian. Kisah Kiai itu seperti sebuah jembatan yang menghubungkannya dengan rasa malu yang tadi begitu membebani. Kiai melanjutkan, menyoroti pentingnya kesabaran dan ketulusan dalam menuntut ilmu.
Jangan pernah malu mengakui kekurangan, Kiai berkata tegas, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Suara itu penuh keyakinan, seperti sebuah pesan yang bertahan lama di dalam jiwa. Kata-kata Kiai memberikan inspirasi baru bagi Habib Bahar. Ia merasa sedikit lebih ringan, menyadari bahwa perjalanan yang ia tempuh bukanlah sendirian. Ada bimbingan dari mereka yang lebih berpengalaman, yang telah melalui jalan yang sama. Mengakui kekurangan adalah langkah pertama menuju perbaikan, tambah Kiai dengan senyum yang tak pernah hilang. Tidak ada yang salah dalam belajar. Yang salah adalah berhenti untuk terus belajar. Jamaah tampak tergerak. Pandangan mereka mulai berbinar dengan semangat baru. Kiai tua itu memberikan pencerahan, mengingatkan bahwa tujuan dari belajar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya untuk mengejar gelar atau pujian. Habib Bahar merasakan kedamaian dalam hati. Kisah sang Kiai seperti sebuah tamparan penuh kasih yang membangkitkan semangat untuk terus melangkah. Ia menyadari bahwa perjalanan yang ia jalani masih panjang, tetapi setiap langkahnya kini terasa lebih mantap, karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Setelah momen berat di masjid, Habib Bahar memutuskan untuk mengambil langkah baru yang lebih serius. Ia mendatangi Kiai tua tersebut, meminta bimbingan secara langsung. Kiai itu menerima dengan penuh kesabaran, menyambutnya dengan tangan terbuka. Belajar itu tidak mudah, tetapi itulah proses yang harus dilalui, kata Kiai dengan lembut. Proses belajar yang dimulai Habib tidak berlangsung ringan. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk membaca kitab kuning, melatih tajwid, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Setiap sesi belajar penuh tantangan, tetapi ia tak pernah menyerah. Bahkan ketika ada hari-hari yang terasa seperti beban berat, ia terus maju dengan tekad yang menguat. Di awalnya, setiap huruf terasa asing di lidahnya, setiap kata seperti sebuah gunung yang sulit didaki. Namun, setiap malam, Habib merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Ketenangan yang sebelumnya hampir hilang mulai kembali muncul. Suara hati yang sebelumnya gemetar kini semakin mantap, meskipun masih ada keraguan di sana-sini. Kiai tua itu tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan bagaimana menumbuhkan rasa tawakal. Ilmu yang tanpa tawakal hanya akan membanggakan diri sendiri, ucap Kiai suatu hari. Tetapi ilmu yang dilandasi tawakal akan selalu bermanfaat di dunia dan akhirat. Habib mulai mengerti bahwa belajar bukan hanya tentang menguasai teks, tetapi juga bagaimana menyatukan hati dengan ilmu yang dipelajari. Setiap pelajaran yang diberikan Kiai terasa seperti biji yang ditanam dalam hati, perlahan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Perubahan itu tidak datang secara instan, tetapi ia merasakannya dengan setiap tetes keringat yang ia curahkan. Waktu yang biasa ia habiskan untuk bercengkerama dengan teman-teman kini digantikan dengan lembar demi lembar kitab yang harus dipahami. Namun, di tengah semuanya, ia merasakan kebahagiaan baru. Ketenangan yang sebelumnya terasa hilang kini terisi oleh rasa syukur dan pengharapan yang mendalam. Setiap ayat yang dibaca terasa menyentuh jiwanya dengan lebih mendalam. Habib mulai belajar menerima dirinya apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini adalah proses yang panjang, tetapi setiap langkah yang diambil semakin meneguhkan keyakinannya pada jalan yang dipilih. Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, Allah akan membimbing kita, kata Kiai tua itu suatu malam. Kata-kata itu meneguhkan hati Habib Bahar, membangkitkan semangatnya untuk terus berusaha, karena ia tahu bahwa setiap tetes usaha akan berbuah kebaikan yang tak ternilai. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, dan Habib Bahar kembali berdiri di mimbar masjid yang sama. Kali ini, suasana berbeda. Tidak ada lagi keraguan yang menyelimuti dirinya. Dengan langkah mantap, ia naik ke mimbar, membawa kitab kuning dengan tangan yang penuh percaya diri. Jamaah yang sebelumnya pernah melihatnya dalam kondisi bimbang kini menyambutnya dengan tatapan penuh hormat. Tak ada lagi bisikan kecil atau keraguan di mata mereka. Semua fokus pada Habib yang kini tampak matang,
dengan suara yang lancar mengucapkan setiap kalimat. Ia membuka kitab kuning itu dengan lembut, huruf-huruf yang dulu terasa asing kini seperti sudah menjadi bagian dari dirinya. Setiap ayat yang diucapkannya terdengar jelas, penuh makna, dan mampu menyentuh hati. Jamaah mendengarkan dengan penuh antusiasme, tidak ada lagi kegelisahan yang memenuhi ruang itu. Kita melangkah bersama dalam ilmu, ucapnya, menyampaikan penjelasan dengan tenang namun penuh emosi. Setiap langkah yang kita ambil adalah tanda bahwa Allah selalu membimbing kita. Suaranya menembus diam, membangkitkan semangat dalam diri setiap pendengar. Habib Bahar tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia merasakan keberhasilan yang luar biasa. Setiap baris yang ia baca, setiap kalimat yang ia jelaskan, adalah bukti dari usaha keras yang telah ia lakukan. Ketenangan dan keyakinan terpancar dari setiap geraknya di depan jamaah. Jamaah merasakan kehadiran sosok yang berbeda, bukan hanya sebagai penceramah, tetapi sebagai seorang murid yang terus belajar. Mereka mendukung dengan tepuk tangan yang penuh penghormatan, memberikan semangat yang semakin meneguhkan Habib dalam perjalanannya. Di balik setiap sorak-sorai, Habib merasakan sesuatu yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang lahir dari keyakinan bahwa ia telah melewati ujian berat, namun tetap berdiri di atas panggung dengan penuh kehormatan. Ini semua berkat Allah, katanya, mengakhiri sesi pengajian dengan senyuman tulus. Kita hanya menjalankan peran kecil dalam ilmu ini, tetapi Allah yang memberi petunjuk dan kekuatan. Kiai tua yang pernah membimbingnya duduk di saf paling depan, tersenyum dengan penuh kebanggaan. Tatapan mereka bertemu, memberikan pengakuan tak terucapkan tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Habib Bahar telah kembali ke mimbar dengan keyakinan yang lebih kuat. Di akhir pengajian, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari jalan panjang yang akan terus mengajarnya. Tetapi kini ia berjalan dengan langkah yang mantap, dikelilingi oleh doa-doa tulus dari jamaah yang mempercayainya. Pengakuan dan perjuangan Habib Bahar menjadi titik balik yang menginspirasi banyak jamaah, terutama anak-anak muda yang sering kali takut untuk mengakui kekurangan mereka. Mereka melihat bahwa keberanian untuk jujur bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang membuka pintu menuju pembelajaran yang sejati. Habib Bahar kini dianggap sebagai contoh yang hidup dari apa yang berarti menjadi seorang pembelajar sejati. Tak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang mencerminkan ketulusan dan kerja keras. Ia menjadi simbol bahwa ilmu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Setiap kali Habib berdiri di mimbar, jamaah, khususnya generasi muda, menyimak dengan penuh perhatian. Mereka melihat bukan hanya sosok seorang penceramah, tetapi seorang individu yang telah melewati jalan yang sulit, namun tetap berdiri dengan kepala tegak. Ilmu itu bukan tentang tampilan luar, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi proses di dalam, kata Habib suatu malam setelah pengajian. Kejujuran adalah fondasi utama yang harus kita bangun sebelum mencapai puncak. Jamaah yang dulu meragukan kemampuannya kini melihat Habib dengan pandangan yang berbeda. Mereka menyaksikan transformasi yang terjadi, bukan hanya dalam hal ilmu, tetapi juga dalam karakter dan sikap yang semakin bijaksana. Anak-anak muda yang sebelumnya malu mengakui kekurangan mereka kini mulai berani untuk lebih terbuka dan menerima proses pembelajaran. Mereka belajar dari Habib bahwa tidak ada yang salah dengan kesalahan, selama kita mau untuk terus belajar dari itu. Habib Bahar tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga inspirasi. Setiap ceramahnya bukan sekadar retorika, tetapi sebuah perjalanan yang mengandung nilai-nilai hidup yang mendalam. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan sejati datang dari kesungguhan, bukan dari pencitraan semata. Kerendahan hati adalah pintu menuju ilmu yang hakiki, ucapnya suatu kali. Ketika kita menanggalkan ego, Allah membuka banyak pintu rahmat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jamaah mulai mengenali Habib bukan sebagai sosok sempurna, tetapi sebagai pribadi yang terus berkembang. Mereka menghargai setiap perjalanan, setiap perjuangan yang telah ia lalui untuk menjadi lebih baik. Habib Bahar telah menjadi lebih dari sekadar penceramah, ia menjadi inspirasi yang hidup,
mengajarkan bahwa ilmu adalah perjalanan yang tak pernah berakhir dan kejujuran adalah kunci yang membukanya dengan lebar.